Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang diam-diam stalking kamu. Aku bingung deh, tadi panas, tadi dingin, panas, dingin, hot and cold nih kayaknya tubuhku. Oke, kita lanjut. Dia stalking kamu diam-diam. Tadinya tuh aku mau bikin temanya itu dia yang diam-diam kepoin kamu. Tapi kayak kalau kepo udah biasa deh, stalking aja ya. Jadi lebih ke sosial media ya, stalking. Sebenarnya mungkin aku udah pernah bawa, tapi kayak udah lama banget. Jadi kita ini lagi ya, renew lagi yang baru, update energinya. Oke, ini genre reading bisa resonate beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Ini tuh udah jam 10 lewat 43 atau 42 malam. Mirip banget kayak kemarin malam aku juga bikin video jam segini, 10.42. Aku juga nggak tahu kenapa jamnya sama ya. Jangan tanya aku. Ya, mari kita hadapi lalui dengan penuh semangat ya, fighting Raisa. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang diam-diam stalking kamu. Kenapa stalkingnya diam-diam? Kenapa nggak terang-terangan gitu? Energi dia yang diam-diam stalking kamu seperti apa? Kenapa harus diam-diam? Kenapa? Nanti kita cari tahu ya kenapa dia stalking kamu dan apa ya, dan perasaan dia kali ya. Kenapa dia sampai stalking, kita cari tahu perasaannya. Tumben banget ini moodnya warna purple. Dari kemarin tuh aku lagi suka banget warna orange, nggak tahu kenapa, oranye kayak anak-anak senja gitu ya. Anak-anak senja nggak tuh. Oke, energi kamu ke dia. Kamu tuh kayak pergi atau menghindar atau menjauh dari orang ini. Agak sedikit menutup diri dari orang ini. Iya, kayaknya kamu pergi meninggalkan. Ada sesuatu yang terjadi di antara kalian, tapi kamu memilih untuk pergi. Memilih untuk tidak memperbaiki, tapi langsung go away atau let go. Nah, gimana tuh? Ada sesuatu yang mau kamu lakukan untuk orang ini, karena kamu ngerasa dia itu penting. Ada masalah yang belum selesai di antara kalian. Makanya kamu masih suka memantau dia. Sama berarti, dia stalking, kamu memantau. Mirip lah ini energinya, guys. Iya, sesuatu terjadi, mungkin kamu sakit hati atau hubungan kalian tidak baik setelah sesuatu terjadi. Terus kamu kayak menghindar, menjauh. Ya sudah, kamu menganggap ini masa lalu jadinya. Sudah berlalu. Padahal kamu happy ketika dekat sama dia nih, senang. Walaupun hambatan hubungannya tuh besar di sini. Kalau lagi dekat tuh kayak dunia milik berdua ya. Salah satunya cuek nih, aku lihat di sini. Kenapa cuek? Apakah kamu kangen sama dia? Apakah kamu ada rasa takut di sini? Sekarang kita move energi dia ke kamu. Tuh kan, relate banget demi apapun. Bisa-bisanya keluar kartu ini nih, kayak ada burung. Kalian bisa lihat ini burungnya tuh matanya kayak melirik. Yang aku tangkap artinya adalah meliriknya itu kan kayak gitu. Apa sih jadi yang aku tangkap di sini artinya tuh meliriknya itu dia kayak diam-diam. Jadi diam-diam tuh stalking kamu, diam-diam memperhatikan kamu. Kalau nggak diam-diam mungkin gambarnya yang matanya tuh di depan, ini tuh matanya di samping. Jadi kayak dia kamuflase atau nggak pengen kamu tuh tahu kalau dia tuh memperhatikan kamu ya.
perasaannya campur aduk ke kamu. Ini orang baper nih sebenarnya ke kamu. Ada sebuah perasaan yang berbunga-bunga ke kamu. Ini kayaknya dia suka agak-agak labil ya. Mungkin terlihat kadang into you, kadang don't care about you. Ya, di sini agak defensif juga sih dia. Kayak dia melindungi dirinya nih, memprotek, takut sakit hati atau takut kenapa-napa atau takut terluka. Ada seseorang yang cuek, diam aja, kayak kasih self defense. Dia merasa klik sama kamu, tapi sikapnya dingin ya. Dingin karena ragu sebenarnya di sini. Dan merasa dekat sama kamu. Ini tapi kalian sama-sama menjauh, menjaga jarak. Ini salah satunya takut tersakiti kayaknya ya. Jadi menjaga jarak. Dia tuh punya pilihan lain, option lain, tapi yang dia perhatiin tuh kamu. Wah, kayak lagi menjauh sama kamu ya. Beberapa hal merasa cocok sama kamu. Kadang dia ini energinya kayak bunglon, berubah-ubah. Kadang dia menunjukkan ke kamu, dia mungkin punya feeling. Kadang dia menunjukkan ya biasa aja mungkin. Dia merasa beruntung bisa kenal, bisa deket sama kamu. Ada yang lagi menunggu nih energinya. Menunggu waktu deh kayaknya. Entah nih mau apa. Beberapa merasa ada perbedaan sama kamu. Ada perdebatan, argumen. Di situ ada salah satu yang tersakiti di sini. Ada salah satu yang tersinggung. Mungkin dia tersinggung nih, sakit hati karena perdebatan di antara kalian. Ada yang mau maju, mau mendekat, tapi takut. Diam aja. Tapi mau mendekat, tapi menahan diri. Nah, gimana tuh ya? Dia yang diam-diam stalking kamu. Dia tuh orangnya menarik sih. Dalam artian love label, mungkin banyak orang yang suka sama dia juga. Tidak ada alasan untuk tidak menyukai dia. Gampang orang untuk suka sama dia nih, kayak punya magnet orangnya. Jadi banyak orang yang mendekat, suka, tertarik. Dan komunikasinya nggak terlalu bagus sih kamu sama dia nih. Orangnya banyak bingungnya ya. Berharap dia nih, entah berharap, entah kagum, atau ada yang dia pertimbangkan. Energinya sih jauh sama kamu ya. Kayak apa ya? Mungkin dia ngerasa kamu susah digapai atau dia yang susah digapai. Ada jarak di antara kalian. Jadi kayak ini energinya kayak untouchable. Sulit digapai, sulit dimiliki. Orangnya cuek sebenarnya nih tipenya. Cuek, bodo amat, gak peduli sama siapapun. Ada yang udah selesai, udah berakhir, atau no contact. Karena di sini ada sesuatu yang selesai aku lihatnya. Orangnya penyabar, suka traveling. Nah, ini keluar kan kartu tentang stalking. Parah, ini keluar kartunya. Sebisanya kartunya keluar tentang stalking sosial media. Orangnya nggak terlalu banyak bicara ya. Kayak dia sengaja diam, sengaja nggak komunikasi, atau sengaja menahan diri untuk bicara sama kamu. Kenapa begitu ya? Dia yang diam-diam stalking kamu. Ini seseorang yang kayak mati rasa ya. Nggak banyak pergerakan, slow, mungkin dia mati rasa. Nggak gampang percaya sama lawan jenis, sama seseorang. Jadi energinya slow. Mau kamu suka atau gimana, bodo amat gitu. Ada energi third party nih di sini. Mungkin kalian pernah bertemu, tapi bertemunya tuh yang fun party atau apa. Di sini ada energi third party, itu maksudnya kan cinta segitiga. Tapi di sini juga ada energi yang kayak kalian pada saat bertemu itu energinya fun gitu loh. Kayak lagi pergi ke suatu tempat atau attending event atau pesta, party, atau di sebuah komunitas mungkin. Tapi memang energinya fun sih, belum yang serius gimana-gimana banget ya. Bisa jadi yang
stalking kamu ini lebih dari 2 orang, bisa lebih 3, 4, tapi energinya yang strong ini 2 ya. Selebihnya ya udah kayak cuma topping-topping dunia aja. Topping-topping dunia yang tidak penting ya, maksudnya. Yang stalking kamu ini orangnya tuh kalau ngomong ya langsung to the point, gak suka basa-basi. Orang ini nih kayak pengen memiliki kamu sih sebenarnya, ingin mendapatkan kamu. Dia tuh terbuka loh, welcome sama kamu. Karena apa? Karena dia membuka diri karena pengen dekat, pengen kenal kamu, pengen memiliki kamu in a relationship mungkin. Ya karena ada feeling mungkin, jadi membuka diri. Kalau enggak ya ngapain gitu kan. Dan di sini, nah ada seseorang yang perasaannya bertumbuh, berkembang, berbunga-bunga nih ke kamu nih. Pas deket sama kamu tuh kayak feeling apa ya? Falling in love, berbunga-bunga. Orangnya tenang, mungkin dewasa ya, pembawaannya tenang. Dia tuh gak mau kalau kamu tahu dia kepoin kamu, dia stalking kamu. Mungkin relate jadinya, diam-diam stalking, mungkin dia stalkingnya pakai fake account, second account mungkin. Jadi diam-diam karena dia gak mau tahu kamu tahu dia kepoin gitu. Dia seseorang yang mungkin tahu tarot juga, hal-hal magic, spiritual. Dia mungkin fokuskan kamu nih, suka cari pencerahan. Apakah dia orang yang suka kamu cari tahu di tarot? Mungkin. Dia seseorang yang memanifestasi kamu, overthinking, misterius. Tapi orangnya ini sih apa adanya, apa yang kamu lihat itulah dia gitu. Gimana tuh? Gimana jelasin? Apa yang kamu lihat itulah dia yang sebenarnya gitu. Oh ya. Dan mungkin beberapa pekerjaannya dalam bidang apa ya? Bisa jadi dokter, healer, atau di bidang hukum juga bisa tadi tuh ya. Orangnya tuh sangat memberi batasan, dia nggak gampang buat dekat sama siapapun. Tapi orangnya pintar beradaptasi. Beberapa suka alam. Alam apa nih? Pegunungan, pantai, pencinta alam. Atau dia suka seseorang yang suka alam. Atau ini ya, anak gunung mungkin ya, pencinta alam. Orangnya terbuka sih, beberapa tubuhnya ideal nih. Intuitif, beberapa intuitif orangnya. Orangnya tuh open minded juga sih, pikirannya terbuka, bisa dipercaya. Beberapa sudah mengalami transformasi di dalam hidupnya nih. Apa ya transformasi? Mungkin kamu tuh apa sih? Sorry, aku juga nggak tahu barusan mau ngomong apa. Karena udah malamnya jadi ngomongnya gitu. Nah, sorry ya belibet ngomongnya. Mungkin kamu tahu dulunya dia tuh seperti apa, tapi sekarang kamu tahu dia udah banyak berubah. Nah, jadi sudah mengalami transformasi di dalam hidupnya ini. Aku mau cari tahu dulu deh kenapa dia diam-diam stalking kamu. Biar aku nggak lupa. Kenapa dia diam-diam stalking kamu? Energinya beda sih. Dia lebih energinya lebih fokusnya ke kamu. Banyak sih sebenarnya hal-hal yang harus dia fokuskan, tapi entah gimana dia tuh fokusinnya kamu. Dan dia sangat menikmati ketika lagi stalking kamu. Menikmati itu kayak ya happy, senang. Ketika dia stalking, dia tahu kamu happy, dia ikut happy. Dan dia mungkin jadi tahu kabar kamu gitu. Dan dia senang gitu. Ada beberapa yang pengen tahu perubahan diri kamu juga.
apalagi kalau kalian tuh sikapnya berubah ke dia. Nah itu dia juga pengen tahu kenapa sih kamu berubah misalnya, atau dia pengen tahu update-nya kamu tuh seperti apa sekarang, banyak berubah atau enggak. Ada yang udah lama nggak komunikasi nih, jadi nggak tahu kabar masing-masing, atau salah satunya ghosting atau menghilang. Nah di sini kenapa dia diam-diam stalking? Karena dia mau cari aman aja sih. Gimana jelasinnya ya? Cari aman tuh kayak takut ketika dia stalking kamu, nanti kamu ngejudge dia atau kamu berpikiran macam-macam atau aneh-aneh. Jadi lebih baik diam-diam aja stalkingnya, daripada kamu tahu nanti pikiran kamu malah ngejudge dia, atau kamu jadi punya pikiran negatif ke dia, dan dia nggak mau kayak gitu mungkin. Atau dia takut ketika kamu tahu dia stalking kamu, nanti kamu kayak ngerasa apa ya, ngerasa sedih, ngerasa sakit hati, terluka atau apa. Atau bisa juga mungkin dia pernah melakukan sesuatu bikin kamu sakit hati, terluka, jadi takutnya ketika kamu tahu dia stalking kamu, itu bisa membuat kamu bisa membuat kamu terluka karena kamu pernah merasakan sakit hati karena dia gitu. Takutnya kamu ingat lagi pernah disakitin sama dia, misalnya gitu ya. Pokoknya ini ada sesuatu tentang sakit hati dan terluka lah. Kenapa sih kartunya yang keluar tuh kayak tuh, kalian bisa lihat ini gambar kayak, ini kita anggapnya manusia ya, kayak seseorang yang takut, kayak seseorang yang dipojokkan gitu, diam-diam ya kan, kayak berkamuflase ketakutan untuk menunjukkan diri, atau ya ini kayak seseorang yang diam-diam kepo gitu kan, stalking, mencari tahu sesuatu. Kenapa dia diam-diam stalking? Karena di sini ada seseorang yang membatasi diri atau menutup akses. Contoh, kamu ngeblok dia, mungkin dia pakai second account atau fake account untuk stalking kamu. Jadi kan dia nggak bisa terang-terangan buat stalking kamu, karena kamu udah ngeblok dia, mungkin unfriend, unfollow, lain-lainnya ya. Kenapa diam-diam stalking? Karena mungkin kamu marah, udah nggak tertarik atau udah nggak mau sama dia. Jadi di sini ada rasa dia tuh menyerah hubungannya sama kamu. Dia menyerah tentang hubungannya sama kamu. Atau dia melihat kamu menyerah sama hubungan kalian ini. Jadi apa ya? Ketika dia merasa kamu udah nggak mau sama dia, ketika dia ngerasa kamu udah menyerah sama hubungan ini, jadi dia ada rasa insecure, takut atau minder ketika dia menunjukkan diri ke kamu. Makanya dia diam-diam ya. Tapi ada juga yang kalau terang-terangan takut itu menyakiti kamu sih. Apakah dengan dia stalking kamu tersakiti, terluka? Ya mungkin bisa aja pikiran dia seperti itu ya. Ada seseorang nih yang kayak ingin new beginning sama kamu. Mungkin dia ingin datang menghampiri, pengen new beginning, sebuah hubungan yang baru sama kamu, tapi dia mau kepoin kamu dulu sekarang sebelum dia action. Ada yang diam-diam stalking karena kangen sih sebenarnya. Atau bisa juga ada yang mau ajak kamu bertemu, pengen ada pertemuan sama kamu, tapi dia stalking kamu dulu sebelum dia action ya. Ada yang lagi punya masalah financial issue, mungkin dia ngerasa kamu bisa bantu ya. Ada yang sedih karena kamu cuekin dia atau sikap kamu dingin ke dia ya. Kalau kamu sikapnya dingin, cuek ya, dia nggak berani lah terang-terangan stalking kamu ya. Orang ini nih sering banget kepikiran kamu sih, terbayang-bayang tentang kamu. Ketika dia ingat, mungkin dia langsung stalking kamu, kepoin kamu, gitu. Atau orang ini kayak seseorang yang manipulatif. Dia tuh sebenarnya
mungkin kita contohnya gini, dia punya perasaan sama kamu tapi dia nggak menunjukkan gitu loh. Dia takut buat jujur atau memang nggak mau jujur. Ya karena dia nggak menunjukkan itu tentang perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Nah itulah makanya kenapa dia diam-diam. Ya. Dan ada seseorang yang apa ya? Ada seseorang yang takut sebenarnya. Mungkin yang tadi aku bilang ya. Dia tuh kayak takut atau nggak berani ya buat menunjukkan diri ke kamu. Makanya ya dia kayak apa ya, berkamuflase pakai second account atau fake account untuk kepoin kamu atau untuk stalking kamu. Dan di sini dia ngerasa sikap kamu banyak berubah nih ya. Sikap kamu banyak berubah, jadi dia juga nggak berani buat terang-terangan. Dan di sini juga ada seseorang yang takut juga menunjukkan diri atau mendekat ke kamu. Takut dia tersakiti mungkin. Takut dia yang terluka. Dan kenapa diam-diam stalking ya, dia pengen stalking aja. Jadi kayak orang ini memang pengen stalking aja tapi nggak mau action apa-apa. Atau ada juga seseorang mungkin contoh baru kenal sama kamu, dia masih di fase kepo, masih ini ngomongnya kenapa susah banget sih. Barusan tuh aku batuk-batuk guys, aku cut sih. Kalian pasti nggak denger aku batuk. Nah sorry ya kalau ngomongnya agak belibet. Ini udah jam 11 malam by the way. Nah di sini dia ngerasa ada seseorang yang lagi di fase stalking dan kepoin kamu. Kenapa? Karena ya memang dia cuma pengen kepo dan stalking aja. Nggak ada hal lain yang mau dia lakukan gitu. Nggak ada action lain, nggak ada hal-hal lain. Jadi memang lagi di fase, mungkin di fase baru kenal. Dia mau tahu kamu dulu nih dari sosial media gitu. Mungkin setelah itu baru mau ajak bertemu, ngobrol dan lain sebagainya. Ya tapi di sini lagi pengen kepoin kamu dulu aja. Ya kayak orang baru kenal gimana sih stalking dari sosial media, pengen tahu dari sosial media tuh karakter personality kamu seperti apa. Ada juga yang diam-diam stalking kamu karena ada seseorang yang mau berusaha atau mau effort nih buat kamu nih. Tapi dia ingin memastikan dulu. Banyak lah yang dia pastikan, makanya memastikannya dari stalking itu. Dan ada seseorang yang mau effort, tapi dia ngerasa untuk effort tuh waktunya belum tepat gitu. Jadi dia lebih pengen cari tahu kamu dulu. Iya nih bener, ada juga yang mau ajak kamu ketemu sih. Atau ada juga yang ingin memperbaiki komunikasi. Atau ada juga yang mau komunikasi. Tapi dia stalking kamu dulu sebelum dia ajak kamu ngobrol dan komunikasi lebih jauh. Perasaan dia yang diam-diam stalking kamu. Perasaannya benar kan, ini orang mau maju mau datang sih ya, makanya stalking dulu sebelum dia datang hadir. Mungkin ada sesuatu yang mau dia pastikan, dia ingin memvalidasi sesuatu karena tadi takut minder atau insecure, jadi dia pengen memastikan dulu sebelum datang itu. Ini gambarnya kayak orang stalking nih tuh kan. Perasaannya dia udah baper sama kamu nih, tapi ada yang lagi sedih, lagi galau. Makanya dia diam-diam kepoinnya, stalkingnya. Nah, yang tadi aku bilang perasaannya ada seseorang yang gak yakin, ragu, karena kalian tuh lagi silent treatment atau diam-diaman, gak komunikasi. Ya dia mungkin malu aja kalau kamu tahu dia stalking kamu. Makanya dia diam-diam, karena kalian di sini gak komunikasi sih. Nah iya, ini benar, dia pengen memvalidasi sesuatu sih. Ini banyak kartu-kartu tentang yang kayak
ketidakyakinan atau keraguan. Misalnya gini, dia pengen tahu nih, kamu kangen gak sih sama dia, atau kamu masih ada perasaan sih, ada perasaan atau enggak, kamu sedih atau enggak ketika kalian enggak komunikasi. Nah itu dia memvalidasi itu semua dari stalking itu, dari sosial media. Mungkin kamu posting sesuatu, jadi nanti dia tahu sesuatu gitu. Karena kalian kan nggak bicara di sini, diam-diaman ya aku lihat. Makanya dia memvalidasinya dari stalking itu, sosial media, dari apa yang kamu posting, ya. Perasaannya ya memantau kamu nih. Perasaannya kamu spesial, kamu penting buat dia, makanya dia stalking kamu. Kalau dia ngerasa kamu biasa aja, ordinary person, ordinary people, yang menurut dia ya lo biasa aja buat gue, dia nggak bakal stalking. Dia stalking kamu karena ngerasa spesial. Ini kebanyakan yang ngerasa spesial ya, bukan haters. Kalau yang stalking haters nih cuma 0,5%. Ini yang ketarik nih lebih banyak seseorang yang punya feeling dan lagi ada masalah sama kamu, ya. Ya mungkin karena di channel aku kan lebih fokus ke relationship, love life ya. Jadi yang ketarik energinya juga tentang cinta-cintaan nih. Nggak ada kayak teman, keluarga, orang tua atau apa tuh sedikit yang stalking kamu ya. Jadi di luar konteks percintaan ini cuma 0,5% yang stalking kamu, orang lain di luar cinta-cintaan ya. Ini lebih ketariknya seseorang yang memang punya feeling ya. Perasaan dia mikirin kamu sih. Dia nih mikirin kamu, tapi yang terlihat adalah dia yang cuek, dia nggak peduli sama kamu. Itu yang dia tunjukkan ke kamu. Itu ya, orang yang stalking kamu tuh yang kayak gitu. Mungkin dia gengsi ya, atau egonya tinggi, jadi dia nggak mau lah nunjukin kalau dia peduli, atau dia mau tahu tentang kamu. Nah ini ada hubungan-hubungan baru kenal, baru bermasalah, atau ada yang baru di ghosting, baru pergi, baru meninggalkan mungkin. Ini ada sesuatu tentang something new sih, ya. Perasaannya dia merasa nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya ya dia cuma bisa stalking aja. Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Ya mungkin punya alasan tersendiri lah. Mungkin kamu juga tahu kenapa dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan di sini ada sebuah batasan yang pengen dia ini kan kayak kamu atau dia nih membatasi diri. Dia tuh sebenarnya pengen menerobos batasan-batasan itu, kayak pengen maju atau approach kamu. Tapi bingung, masih stuck aja di energi yang sekarang. Energinya stuck soalnya di sini. Perasaannya kayak mau cari perhatian sih ke kamu sebenarnya nih, terutama kalau dia feminin. Perasaannya masih mau deket nih, energinya masih deket soalnya. Mau bertemu, terus energinya juga perasaannya. Ini banyak nih kartu-kartu yang tentang kayak pengen dekat, tetap pengen dekat atau pengen deket. Kalau lagi berjuang dia pengen deket. Kalau memang kalian nggak ada jarak ya dia pengen tetap dekat sama kamu. Sekalipun nggak banyak komunikasi dan ngobrol, intinya deket aja lah dulu. Nggak yang bermusuhan atau nggak bermusuhan atau nggak ada masalah lah gitu maunya gitu. Ya anggap aja pengen ada silaturahmi yang baik sama kamu. Karena di sini energinya dekat, masih pengen dekat. Perasaan dia ke kamu, dia ngerasa sebenarnya kamu juga punya perasaan sih. Kayak same energy di sini. Dia ngerasa kamu punya perasaan seperti yang dia rasakan. Dari pengen tetap dekat itu, dia pengen gak ada batasan di antara kalian. Mungkin ada sesuatu yang kayak dia pengen ngobrol, komunikasi, pengen intens mungkin. Atau pengen tahu pikiran perasaan kamu seperti apa. Bertemu sih, sebenarnya pengen bertemu di sini.
nggak pengen ada sesuatu yang menghalangi, sesuatu hambatan, karena kan ada hambatan di sini. Dia stalking kamu, ada yang pengen minta bantuan sih sebenarnya, tapi nggak semuanya sih yang minta bantuan ini. Ada yang memang lagi ada masalah, jadi dia pengen ya butuh seseorang lah gitu, butuh seseorang buat sharing, buat bertukar cerita, atau buat menenangkan dia mungkin. Ada yang lagi ini nih, kayak lagi nggak semua masalah sih, misalnya nih dia lagi banyak pekerjaan, mungkin biasanya kamu suka bantu dia gitu, jadi stalking mungkin terbiasa kamu bantuin dia, atau dia mau minta bantuan ya, karena orang ini sudah terlalu hektik, kayak perlu bantuan lah gitu buat kamu bantu pekerjaannya. Apalagi ya, perasaannya ya memang dia baper sih, bapernya dalam, ada yang kayak lagi sedih aja gitu, kayak terbebani sama perasaannya sendiri. Ada yang sedih karena dia ngerasa kamu tuh udah menganggap dia nggak ada, jadi dia ngerasa nothing kayaknya di mata kamu. Sedih banget ya. Udah, kayaknya itu aja deh gengs, kita akhiri, ini sudah jam 11:30 malam. Maaf kalau ngomongnya agak-agak belibet, nggak jelas, seperti tidak bersemangat, tidak ada energi. Nanti tuh kalau netizen haters tuh bilangnya gitu, lemes banget sih bawain videonya. Bedain ya guys, lemes, gak ada energi, bedain sama gak mood, bedain sama kecapean, bedain sama soft spoken, walaupun terlihat mirip ya. Nggak mood sama energy drain aja tuh beda. Energy drain tuh aku kalau lagi bener-bener nggak ada energi, capek banget, banyak klien, itu kayaknya aku langsung give up, aku mending nggak usah konten karena energinya nggak ada, capek banget ya. Tapi kalau nggak mood itu masih bisa bikin konten, tapi energinya tuh agak slow, tapi tetap bisa gitu ya kan. Dan nggak mood sama ngantuk juga mirip ya kan, tapi masih bisa tetap konten, masih bisa tetap kerja. Kalau misalnya lemes itu mirip sama energy drain sih. Biasanya kalau lemes ya nggak usah konten, mending istirahat aja. Jadi jangan ada yang bilang aku lemes ya. Lemes itu mirip sakit lah. Ya mendingan istirahat, ngapain konten, kerja dipaksain cuma demi menghibur netizen. Nah, beda lagi kalau soft spoken. Soft spoken itu seseorang yang nada bicaranya tuh lembut, ya bertutur katanya tuh baik, itu soft spoken. Jadi bedain sama lemes. Waktu itu ada yang menghujat aku, katanya lemes. Nah, buat kalian cowok-cowok yang nggak pernah dengar suara cewek-cewek soft spoken, pasti kalian cowok-cowok toxic dan negatif, karena nggak pernah dengar cewek dengan tutur kata yang lemah lembut. Kalau kalian tipenya itu yang positif, baik, love label, penyayang, provider mindset, yang selalu bikin happy cewek-cewek, bikin happy pasangannya, itu pasti cewek-cewek itu juga bertutur kata baik dan soft spoken ke kalian. Tapi kalau kalian memberikan energi yang marah-marah, negatif, toxic, dipastikan cewek dekat kalian atau pasangan kalian itu bawaannya marah-marah terus, bawaannya emosian, emosional. Nah, kalau kamu mau dekat sama cewek-cewek soft spoken, pastikan diri kamu itu positif, baik, provider mindset, yang selalu bikin happy mereka ya. Udah, itu aja deh, jadi lama deh. Oke, ini zodiak dia ya, langsung aja. Zodiak dia yang diam-diam stalking kamu. Tapi aku nggak peduli sama haters yang suka ngejudge aku yang tidak sesuai dengan faktanya. Ya, ini ada zodiak Taurus, Sagittarius, Leo, Aries, Libra, Cancer, Gemini, Virgo.
Orang-orang yang ngomongnya soft spoken itu biasanya orang-orang yang lagi merasakan sebuah kenyamanan. Kalau nyaman sama seseorang atau aku nyaman sama kalian, pasti aku ngomongnya ya nadanya ya kayak gini. Tapi kalau nggak nyaman pasti kan feeling insecure atau merasa nggak aman, nggak safe, pasti suaranya juga kayak takut kenapa-napa gitu kan. Pasti kalian paham lah. Inisial dia yang diam-diam stalking kamu. Atau mungkin ada cewek-cewek yang ngerasa, aduh ngomongnya gitu banget sih, nggak semangat, lemes. Makanya cobain jadi cewek yang komunikasinya tuh soft spoken. Jangan jadi cewek-cewek yang ruwet, cewek-cewek yang ngegas terus, cewek-cewek yang suaranya tuh nadanya tuh satu tingkat ya, satu oktav lebih tinggi. Inisial hurufnya tuh ada J, V, K, U, O, C, S, F, D, I, Z, dan L. Itu aja. Terima kasih ya. Antara ngantuk atau udah nggak tahu nih ngeblank mau ngomong apa lagi. Thank you again for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye.